Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu man amana bihi, permulaan orang yang mengimani Nabi Muhammad, beriman percaya dengan Nabi Muhammad. Siapa ya orangnya? Siapa orangnya? Entah wajah bisa kita baca nah. Siapa orangnya? Abu Bakar Siddiq. Awwalu man amana bihi minar rijalil balighin al ahrar Abu Bakar. Awal-awal orang yang beriman dengan Nabi daripada kalangan laki-laki dewasa yang merdeka adalah Abu Bakar. Wa minas sibyani Aliun, daripada kalangan anak-anak Sayyiduna Ali. Wa minan nisa'i Khadijah, dari kalangan perempuan Khadijah. Wa minal mawali Zaid bin Harithah, daripada mawali bekas-bekas budak Zaid bin Harithah. Wa minal abidi, daripada kalangan budak Bilal ibn Rabbah al-Habasyiyu. Qala ahlul athari wa ulama ussiyari inna awwalan nasi imanan bihi sallallahu alaihi wasallam alal itlaqi Khadijatu radhiyallahu anha. Kata ulama hadis, ulama dan ulama sejarah, sesungguhnya pertama manusia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, secara keseluruhan siapa tadi ya orangnya? Khadijah. Sidin kalau yang menyambut Nabi pertama kali datang mendapat wahyu ya lah. Sidin kalau orangnya ketika Nabi gemetar pulang dari Gua Hira minta selimuti, siapa yang pertama menyambut? Khadijah radhiyallahu anha. Wa shalla Rasulullah ma'aha akhir yaumil itsnaini wa huwa awwalu yaumin min salatihi wa kanatis salatu waqta izin raq'ataini bil ghadati wa raq'ataini bil 'ashiyyi. Salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijah pada akhir hari Senin, di penghujung hari Senin. Itulah awal hari daripada sholatnya. Hari Senin itu hari yang pertama kali Nabi mengerja sembahyang. Wa kanatis sholatu waqta izin raq'ataini, adalah sholat di ketika itu 2 rakaat. Bil ghadati, pada pagi, wa rak'ataini bil 'ashyi, dan 2 rakaat pada sore. 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Karena belum ada perintah kewajiban sembahyang kepada umat Islam. Wa kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lam yablughil huluma hina aslama. Adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu belum mencapai dewasa, belum mencapai balik. Hulum itu asal makna mimpi. Mimpi artinya belum sampai usia mengalami mimpi basah gitu aja lah. Berapa? Belum sampai umur 15. Hina aslama, ketika dia berislam. Wa kana ibna asyri sinina wa kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyuha ilaihi. Adalah ia Ali anak 10 tahun waktu berislam. Adalah ia Ali di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diberikan wahyu kepadanya Nabi. Sebelum Nabi mendapat wahyu. Yut'imuhu, Nabi memberi makan Ali. Wa yaqumu bi amrihi, Nabi mengurus perkara Ali. Wa huwa asgharu ikhwatihi, Ali itulah paling kecil dari bersaudara. Dari beberapa bersaudara, Ali yang paling halus. Nabi Muhammad nih Sidin dahulu diharagu oleh Abu Thalib, ya kan? Ali ini anak Abi Thalib. Abi Thalib ini orangnya susah, anak banyak, harta kada sama orang banyaknya. Lalu Nabi nih membawai keluarga Sidin yang seikungnya, kadingat lagi aku lah siapa yang Abbas kah yang dibawa Sidin tuh,
Yuk kita ke rumah Abu Thalib, kita ringankan bebannya. Pas sampai di situ Nabi mengambil Ali, yang si ikungnya mengambil Ja'far. Ya kah? Ja'far bin Abu Thalib. Lalu Nabi maha ragu Ali, dan Ali ini orang yang selalu ada di rumah Nabi. Makanya kada heran Sidin anak-anak yang pertama berislam. Wasayati sababu islamihi radhiyallahu anhu fi tarjamati hayatihi. Nanti datang sebab keislamannya radhiyallahu anhu dalam judul atau dalam biografi kehidupannya. Tarjamah itu biografi atau manakib. Wa awwalu man aslama minan nisa'i ba'da Khadijah Ummu Aimana. Pertama orang yang berislam daripada perempuan sesudah Khadijah. Sesudah Khadijah siapa orangnya? Ummu Aiman. Ummu Aiman. Itu orang yang mengasuh Rasulullah sepeninggal Siti Aminah. Jadi Siti Aminah meninggal, Rasul yang mengasuh Ummu Aiman, ya kah? Wa Ummul Fadli, dan Ummul Fadl zaujil Abbas, istrinya Abbas. Wa Asma bintu Abi Bakrin, Asma putrinya Abu Bakar. Wa Ummu Jamil, Ummu Jamil. Siapa orangnya? Fatimah bintul Khattab. Fatimah anak Khattab, yaitu ukhtu Umar ibnil Khattab, saudarinya Umar bin Khattab. Kada tahu Umar bin Khattab pada Fatimah ini berislam, mau sarik banarnya. Sidin pada ketahuan Sidin berislam diam sarik banar dimunuh Sidin. Anyar pulang kita ceritakan Abu Bakar Siddiq wa islamuhu. Abu Bakar ini Siddiq wa islamuhu. Abu Bakar dan keislamannya. Huwa Abdullah ibnu Abi Quhafah, Utsman ibnu Amir ibni Amr ibni Ka'b ibni Asa'din ibni Taimin ibni Murrata ibni Ka'bin ibni Lu'ayyin al-Qurashi at-Taimi. Sudah artikan ginilah. Wulida Abu Bakar sanata khamsati mi'atin wa salasatin wa sab'ina miladiyah. Terlahir Abu Bakar pada tahun 573 miladiyah. Wa huwa awalul khulafa, dialah awal khalifah. Wa ummuhu Ummu Salma bintu Sakhr ibn Amir ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taib ibn Murrah. Ibunya adalah Ummu Salma. Ummu Salma siapa Ummu Salma yaitu putri Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Ummu Salma juga wahya ibnatu ammi Abi Quhafata, anak dari pamannya Abi Quhafah. Anak dari paman, jadi kita itu sepupu ya loh, sepupunya Abi Quhafah. Wa huwa sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ghari wa fil hijrati wal khalifatu ba'dahu. Dialah Abu Bakar, dialah orang yang menyertai Rasulullah dalam goa, bersama Nabi dalam goa. Dikepung orang yang mencari Nabi hidup atau mati, merobek pakaiannya demi menyumpal lobang-lobang binatang beracun di goa-goa. Goa itu dinding-dindingnya berlubang-lubang. Dalam lubang itu kala, ular, ya kan? Carik Sidin, baju Sidin, pakaian Sidin, kemana mandak disumpalakan ke dalam lubang-lubang tadi supaya kada menyangat Nabi Muhammad. Pada akhirnya batis Sidin yang disumpalakan Sidin kada cukup lagi nih, sudahlah menyumpali lubang-lubang yang ada, batis Sidin disumpalakan Sidin pas karena sangat, ya kah? Teman dam Sidin kena sangat. Rawan akhirnya Sidin, bukan karena sakit, rawan. Kondisi yang Sidin alami itu, nah mulah Sidin sedih.
Bagaimana jadinya agama ini bila Nabi Muhammad ini berhasil ditangkap dan berhasil dibunuh. Tetes banyu mata, air mata itu jatuh ke pipi Rasulullah yang sedang rebahan di pangkuan Abu Bakar. Terbangun Rasulullah. Tanya Rasulullah, apa yang membuat engkau nangis wahai Abu Bakar? Dijawab Abu Bakar, yang membuatku menangis, bagaimana jadi bila ulun mati, fa innama ana rajulun wahid, ulun hanya lelaki biasa. Tapi bila pian mati, pian Rasulullah, pian penutup Nabi. Siapa lagi Nabi setelah pian? Sedangkan pian sudah dinyatakan sebagai khatamul mursalin, ya kan, penutup segala rasul-rasul. Mengatakan itu tertangis sidin. Nabi dengan tenang menjawab, innallaha ma'ana, ya kan, sesungguhnya Allah beserta kita, ya kan. Jangan dipikir aja sidin kita ini berduaan aja. Kita selalu disertai Allah. Arti disertai Allah, Allah pasti menolong kita. Cuma ini jalannya dulu proses. Jadi pertolongan itu pasti pertolongan itu pasti, tapi proses. Kenapa jadi harus proses? Disitulah Allah menilai keimanan kita, ya kan, lewat proses. Kayak Palestina nih, ini pasti merdeka, ini pasti menang. Ini sudah janji Nabi bang, pasti menang. Cuma dalam proses kemenangan, siapa yang terlibat dalam proses kemenangan itu? Ada yang kada tahu-tahu, ada yang berjuang. Ada yang berjuang dengan doa, ada yang berjuang dengan derma, ada yang kada kau menderma, kada menukari produknya. Ya kan? Ada juga yang nyinyir, julid. Apa yang memboikot ya kan, kada gunanya juga aja, ya kan. Sorong gin urusan sorong kada tuntung lagi mengurusi orang ya. Nah, ya bahaya tuh komen-komen gitu, bahaya. Komen-komen gitu bahaya tuh. Namun sudah dianggap sebagai orang yang munafik, kenapa kabar? Orang munafik itu kan artinya dianggap muslim di dunia, tapi hakikatnya tidak dianggap muslim. Dan kada yang tahunya illallah, kecuali Allah. Fil ghar wa fil hijrah, dalam hijrah menemani Nabi. Wal khalifah ba'dah, jadi khalifah sepeninggal Nabi. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa anhu Umar wa Utsman wa Aliun. Rawa 'anin Nabi lah. Rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawa anhu Umar wa Utsman wa Ali wa Abdurrahman ibnu Auf wa ibnu Mas'ud wa ibnu Umar wa ibnu Abbas wa Hudzaifah wa Zaid bin Thabit wa ghairuhum. Abu Bakar meriwayatkan hadis daripada Nabi. Meriwayatkan daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman, ibnu Mas'ud, ibnu Umar, ibnu Abbas, Hudzaifah, Zaid bin Thabit dan lain-lain. Wa qad ikhtulifa fismihi. Sesungguhnya diperselisihkan orang pada nama aslinya. Fakila, dikata orang, kana Abdul Ka'bah, adalah Abu Bakar itu namanya Abdul Ka'bah dulunya. Pasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah, lalu menamai akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Abdullah. Itu satu pendapat. Wakila, dikata orang pendapat lain, inna ahlahu sammuhu Abdullah, sesungguhnya keluarganya lah yang menamai Abdullah. Wala yab'udu dzalika, itu tidak jauh, arti tidak jauh dari kebenaran. Li'anna tasmiyata bi Abdillahi kanat mawjudatan qoblal Islam, karena tasmiyah dengan Abdullah sudah ada sebelum Islam. Wa yuqalu lahu Atik aidan, disebut juga Abu Bakar itu dengan Atik. Jadi julukan lain daripada Abu Bakar disebut Atik. Apa arti Atik? Orang yang dimerdekakan. Dimerdekakan apa aja?
Waqtalafu bisababil ladzi qila lahu li ajlihi atik. Mereka berbeda-beda pendapat pada sebab yang disebut karenanya dengan atik. Faqala ba'duhum, kata sebagian mereka, qila lahu atik, disebut atik li husni wajhihi wa jamalihi, karena bagus wajahnya dan tampannya. Berarti bungas Abu Bakar itulah. Orang Arab tuh rata-rata pang bungas. Rata-rata matanya galak, rata-rata hidungnya mancung. Qalahu Al-Lais ibnu Sa'ad wa jama'atun ma'ahu. Wa qala Zubair ibnu Bakar wa jama'atun ma'ahu innama qila lahu atik li'annahu lam yakun fi nasabihi syai'un yu'abu bihi. Kata Zubair bin Bakar dan jamaah, dikata atik karena tidak ada dalam silsilahnya sesuatu yang tercela. Ya kan? Atik itu kan bebas, merdeka. Jadi jar dalam nasab sidin tuh, leluhur sidin tuh kadada nodanya, kadada celanya. Waqila innama summiya atiqan li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anta atiqun minan nar. Oh, ini ada riwayat lain. Dikata orang hanya saja disebut dengan atik karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau Abu Bakar orang yang bebas dari neraka. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu anta atiqun minan nar fa yawma idin summiya atiqan. Jar Sayyidah Aisyah, Abu Bakar pernah masuk bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bersabda kepada Abu Bakar, engkau Abu Bakar orang yang merdeka dari neraka. Artinya bebas dari neraka. Fa yauma idin summiya atiqan. Pada hari itu, sejak hari itu disebutlah dia dengan atiq. Wakilalahu as-siddiq, disebut juga Siddiq. Ini yang terkenalnya ini, mari kita elak Abu Bakar Siddiq. Qalat Aisyah radhiyallahu anha lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Aqsa asbaha yuhadditsun nasa bidzalika fartadda nasun mimman kana qad amana wasaddaqa wa futinu bihi faqala Abu Bakrin inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik usaddiquhu bi khabaris sama ghadwatan aw rawhatan. Falidzalika summiya Abu Bakrin as-Siddiq wa qala Abu titik kan situlah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala diisrokan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Aqsa, jadilah Nabi menceritakan ke orang-orang dengan demikian. Kesakan Nabi, malam tadi aku duduk Nabi ya kan, pagi hari duduk Nabi mandam sidin. Datang Abu Jahal, Muhammad, ada sesuatu kan? Ya Nabi, kenapa nih tuh? Aku malam tadi diperjalankan. Min ain? Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal ain, sampai mana? Ke Masjidil Aqsa. Wa anta huna. Kamu nyawa di sinilah. Bapak nyawa hari ini di sinilah. Nah, peluang nih bagi Abu Jahal hendak memojokkan Nabi Muhammad. Hokon gak ikam aku undang orang-orang supaya mendengar langsung dari mulut ikam supaya kada aku yang mepender. Silahkannya Nabi. Wah, lalu kerumunan orang. Ya, jar Abu Jahal, Muhammad, akhbirin nas bima akhbartani. Kasih tahu orang dengan tadi yang tadi engkau kasih tahu aku.
Kisahkan ke orang yang dengan kisah yang tadi kamu kisahkan ke aku. Kisahkan Nabi dari awal sampai akhir. Ada yang sudah beriman murtad. Karena apa? Inya kada paham dengan kudrat ilahi, dengan kekuasaan Allah. Inya kada paham dengan kekuasaan. Kada kawa mencerna lalu murtad. Ada orang yang memicik kepalanya, ya kah? Ada yang orang bertepuk-tepuk. Bertepuk-tepuk itu melecehkan. Bertepuk tangan bukan untuk apa? Bukan untuk menghimungi, tapi untuk memojokkan. Oh, hebat kisahnya kan gitu. Belajar orang yang dulu-dulunya ikam kisahkan ke kami, yang dulunya kau ceritakan kepada kami, yang hari ini jauh lebih gila dari yang dulu. Oh, gitu ya kan? Lalu orang pada yang orang-orang yang hatinya lemah, imannya lemah, murtad. Sedangkan Abu Bakar, apa tanggapan sini? Fartaddan nas, murtad orang-orang, mimman kana qad amana wa saddaq, dari orang yang telah beriman dan telah membenarkan, wa futinu bihi, mereka terfitnah dengan peristiwa itu. Faqala Abu Bakrin, kata Abu Bakar, inni la usaddiquhu, sesungguhnya aku, ini itu sesungguhnya Allah ta, la usaddiquhu, benar-benar membenarkan inya. Nah, jadi aku bujuran membenarkan lawan Nabi Muhammad bima huwa ab'adu min zalik, pada peristiwa yang jauh lebih aneh daripada Isra wal Mi'raj. Nah, itu Masya Allah Allah Tasidin. Aku Jasidin membenarkan Nabi Muhammad pada yang lebih aneh daripada ini. Asal sebuting yang bekesah langsung Nabi Muhammad. Sebuting aja syaratnya. Asal yang ngesahkan langsung Nabi Muhammad. Percaya aku Jasidin. Usaddiquhu bi khabaris sama. Aku benarkan dia dengan berita dari langit, qudwatan aw rawhatan, pada pagi atau sore, atau pada siang ataupun malam. Lidzalika summiya Abu Bakr as-Siddiq, karena itulah disebut Abu Bakar itu dengan gelar as-Siddiq, orang yang selalu membenarkan Nabi. Yang hari itu orang murtad, Abu Bakar malah makin kuat. Waqala Abu Muhyiddin Ats-Tsaqafi, wa summiyat siddiqan wa kullu muhajirin siwaka yusamma bismihi ghairu munkar. Sabaqta ilal Islam wallahi syahidun wa kunta jalisan fil arishil musyahhar. Wa summita siddiqan, engkau disebut dengan siddiq. Setiap orang yang berhijrah selainmu dijuluki dengan nama aslinya ghairu munkar, tak dipungkiri. Sabaqta ilal Islam, kau telah mendahului berislam. Wallah, dan Allah dialah yang menyaksikan. Wa kunta, dan engkau jalisan fil arish, duduk di singgasana al musyahhar. Musyahhar kau? Musyahhar lah. Apa barisnya? Musyahhar lah, yang berbaris adalah. Wa kana radhiyallahu anhu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam.